doktrin ada saudara kita yang di bawah komen dengan akun di Berprimus, bedakan fakta sama doktrin. Kamu juga harus tahu apa itu fakta ya. Fakta kamu harus definisikan. Kalau kamu ingin saya membedakan, tentu saya insya Allah bisa. Masalahnya adalah kamu ngerti nggak apa itu fakta? Oke. Kalau kita bicara tentang poligami, teman-teman, poligami ini adalah sebuah sistem sosial, ya, sistem sosial yang sudah berlangsung lama, ya, sudah berlangsung lama bahkan sebelum Tuhannya umat Kristen dilahirkan di dunia. Di mana data-datanya kita bisa dapatkan dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 21, 15, 1 Samuel pasal 12 nomor 8, dan bahkan tokoh-tokoh Bible sendiri adalah orang-orang yang berpoligami. Yesus sendiri nenek moyangnya semua rata-rata poligami. Seperti aku poligami dengan memiliki istri 4, yaitu Lea, Rahel, Bilha, dan Zilfa. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diakui sebagai nabi oleh ketiga agama, kecuali orang Kristen nggak tahu ya kalau dia adalah nabi, juga berpoligami bahkan punya gundik. Ya, Abraham alaihissalam itu poligami antara Hagar dan Sarah dan juga Ketura. Walaupun ada tafsiran di beberapa pendapat kalangan Yahudi mengatakan Ketura sendiri adalah Hagar ya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa tokoh-tokoh yang berpoligami adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya kalau kita lihat tokoh-tokoh yang hebat dalam kitab sucinya umat Kristiani seperti Solomon yang Tuhan menyukai dia. Begitu juga dengan Daud yang dipilih Tuhan juga berpoligami. Dan bahkan Dina Kuni, lucu sekali ceritamu tidak sesuai fakta. Aku nggak ngerti maksud kamu fakta apa karena apa yang aku sampaikan ini tertulis dalam kitab kamu loh by the way. Aku nggak ngerti orang Kristen di sini bilang aku bicara nggak pakai fakta. Kalau bicara pakai fakta, artinya kan aku bicara pakai data empirik. Mohon maaf, aku bicara pakai Bible kalian. Kalau kalian bilang Bible kalian nggak fakta, ya jangan salahkan aku ya. Aku bicara pakai ranah Bible kalian. Dalam Bible kalian itu Daud itu poligami sayang, ya. Solomon itu poligami sayang. Yakub itu poligami sayang, ya. Bahkan mohon maaf, Daud, Solomon itu adalah nenek moyang Tuhan kalian sayang. Ya, jangan mentang-mentang Yesus tidak menikah lalu kalian mengharamkan poligami tanpa dalil. Jangan dong sayang, itu artinya kalian sedang berusaha untuk menjadi Tuhan. Nah, lanjut ya. Teman-teman harus paham, ya, poligami ini adalah hal yang sangat-sangat menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen. Preti itu raja bu, ini ngeri sekali nih teman-teman. Seperti biasa orang Kristen nggak baca Bible, nggak tahu kalau Daud itu adalah nabi. Astagfirullahaladzim. Untuk orang-orang Kristen, Bu Preti, Anda selamat, beruntung. Akhirnya Anda tahu bertahun-tahun Anda didogma bahwa Daud itu bukan nabi dan raja. Akhirnya saya kasih kepada Anda bahwa ternyata Daud itu adalah nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 sampai 30. Beruntung kan Bu kenalan dengan saya Bu? Tahu kan kalau Daud nabi kan? Bu, Daud nama nabi, Daud itu nabi Bu, jangan ibu bilang bukan nabi. Beruntung sekali ibu nonton di komalnya Yonatan Nandar. Akhirnya ibu tahu kalau ternyata Daud adalah nabi. Dan akhirnya ibu tahu kan kalau nabi di kitab ibu perbuatannya sangat tidak seronok dan tidak senonoh. Ya, Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30 saya bacakan. Oke, saya yang baca dari 29 aja ya Ibu. Saya nama ibunya adalah Ibu apa ini? Nama akunnya Ibu Preti, Preti Zinta kali ya. Yuk Ibu Preti, saya tunjukin ayatnya Bu Preti. Bu, disimak Bu, disimak. Yuk disimak. Di sini belajar sambil menghibur diri Bu. Di sini kami mengajar sambil menghibur Ibu supaya Ibu bisa mendapatkan wawasan keilmuan yang dalam. Ya Ibu baca Bu, baca Bu, baca ya dibaca. Sambil dibaca jangan lupa order produk SR12 Uniriva di mana banyak bahan stoknya ya. Dibaca Bu, apakah Daud itu raja atau nabi? Dia raja, kami tidak bantah karena nabi memang menjadi raja seharusnya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa nih Bu? Bu, Bu, ini apa Bu? Seorang, tetapi ia adalah seorang Bu. Bu, jangan pergi Bu. Bu Pret, Bu Pret, Bu, Bu Pret, jangan pergi. Dia seorang N-ana, B-I-B, labu kan nggak mungkin labu Bu. N-ana, B-I-B, ba kan nggak mungkin Bu. Pasti nabi. Pasti nabi Bu sayang. Bunsai, dia nabi. Jadi ternyata nabi-nabi di kitabnya ibu itu bukan hanya poligami tapi juga ngambil istri orang ya sayang ya.
Makanya hati-hati bawa tema Nabi Cebol. Nabi Cebol itu bahaya kalian nanti kehantam bertubi-tubi ketepak, ketepuk, ketepang nanti mukanya sama Unirifa. Ya, maaf ya, Unirifa bukan menertawakan agama kalian, tapi Unirifa menertawakan kalian yang bilang Daud itu bukan nabi tapi raja doang. Aduh, Mak Jang, jangan begitu ya. Jangan begitu sayang. Ya, baca Bible. Baca Bible. Baca Bible sayang. Baca Bible biar nggak tersesat ya. Baik, kembali ke poligami. Di poligami ini adalah, perhatikan, saya akan hadirkan ayat. Walid nak Bu Preti nak tak? Walid nak Bu Preti boleh tak? Walid mau Bu Preti boleh tak? Nggak boleh kata dia. Bu Preti yang dicintai Walid, sebentar saya jelaskan dulu. Ini kalau mau naikkan orang, naikkan aja nih. Iya ya. Bu Preti yang dicintai Walid, saya akan menjelaskan konsep poligami di dalam Islam. Oke. Diizinkannya poligami. Bentar Ibu batuk dulu, Bu. Batuk kelucuan dulu ya. Ada minum nggak sih? Batuk kelucuan. Aduh, nggak ada minum sayang. Minum minyak kemiri nggak? Boleh nggak minum minyak kemiri? Nggak usah. Jadi, maaf ya, batuk. Jadi dalam Islam itu, poligami itu bukan sesuatu yang diharamkan. Artinya tahu nggak? Kalau dilakukan, sesuatu yang haram itu berdosa, Bu. Artinya kalau seorang laki-laki itu berpoligami itu nggak berdosa. Asal dia memenuhi kriteria, yaitu mampu. Racun sembuh tuh batuk. Laming, emang gua ngikutin Tuhan lu. Bu Laming, jangan mentang-mentang Yesus suruh minum racun, saya disuruh minum racun, Bu Laming. Yang disuruh minum racun itu cuma orang Kristen untuk membuktikan keimanannya, kata Yesus. Juga Yesus yang mati diracun di tiang salib menurut Mazmur pasal 16 yang dikorelasikan dengan Matius, katanya itu adalah nubuatan. Jangan begitu, Bu. Jangan disuruh saya minum racun. Saya lebih baik minum kencing onta daripada minum racun. Ya, karena kencing onta setidaknya menyehatkan bukan mematikan. Au. Lanjut. Aku ngeselin ya guys. Aku cuma pengen menghibur kalian. Biar kalian tuh nganggap tuh kalau bahas agama tuh juga asik tahu. Jadi pembahasan agama tuh asik. Oke, kita capa dulu nih. Capa dulu. Ada Makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makbul Islam ya? Islam, alhamdulillah. Iya. Makbul ada yang mau disampaikan? Nggak ada Mbak, cuma mau nyimak-nyimak aja. Oke, Makbul turun di bawah ya, biar di atas orang-orang nonis yang belajar ke kita ya. Makbul sehat selalu. Siap. Halo, Boru Tupang. Halo Kak Boru Tupang. Aku nyanyikan lagu buat Kak Boru Tupang ya. Meragam, ko sita. Aku cuma tahu itu doang. Maaf ya, aku nggak hafal lagu Batak. Kak Boru. Aku juga tahu nih lagunya. Alusia. Gitu doang. Halo Kak Boru. Holong doroha ketuho Kak Boru. Halo Kak Boru. Halo Kak. Kak Boru. Udah Kakak sendiri aja dulu. Oke, kita jawab dulu. Ada Kak Erita. Ya, ada Kak Erita. Idi, ngapain belajar kepercayaan Korifah? Ih, kok belajar nggak boleh sih Kak Erita? Emang Kak Erita bisanya cuma ngabisin duit suami nggak mau belajar? Beda kelas kita ya. Kalau aku mah senang belajar. Aku obrolan itu harus menambah 4 hal, Kak. Pertama harus menambah iman, kedua harus menambah ilmu, ketiga harus menambah uang, yang keempat menambah kasih sayang. Kalau nggak bertambah keempatnya, aku but ya gitu. Hihang. Halo. Hihang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Hihang Hehong. Apa kabar? Walid nak Dewi mau tak? Boleh tak? Apa Walid nak Dewi boleh tak? Oh, jangan. Oke. Lagi viral tuh. Ya, tentang poligami akan kita bahas nanti secara mendalam. Apa sih kaitan poligami dengan Mikana, teman-teman? Nanti simak sekitar 1,5 jam lagi di Mesia X Unirifa. Oke, sekarang kita cuma membuka dialektika tentang polemik Walid dan poligami dalam Islam. Silakan yang non-muslim bertinyi siji, Unirifa menjiwib siji ya. Saya menjawab saja.
Oke, kita sudah kedatangan tamu, ada John. Halo John. Halo, Muslim dan Muslim John? non-Muslim, Non-Muslim. Dari kalangan apa agamanya, brotherku? Kristen. Oke, selamat datang di room Yonatan Nandar, seorang evangelis Yonatan Nandar yang ditemani oleh Hihang Hyoheng bersama Uniriva, di mana tema kita sebenarnya poligami. Tetapi, my brother dari kalangan Kristen boleh bertanya tentang Islam. Apa saja, tetapi kami juga berhak untuk tidak menjawab atau menjawab. Dan menjawabnya pun kami tidak bisa diintervensi. Mau saya jawab sambil pargoy, sambil geleng-geleng kepala, sambil ngapain, itu urusan saya, oke? Oke. Silahkan ditanya. Pertanyaan saya, mau nggak saya poligami? Nggak mau, kamu berkulup bau kayak risol basi. Kecuali kamu Islam kaya, ganteng, dan juga kamu sudah disunat. Karena kamu busuk itunya. Nanti aku mau penyakit lihat kelamin. nggak? Ya udah buka Enggak, dulu. masalahnya Lihat. mau lihat Aku nggak mau kalau lihat, saya ya, udah coba. disunat? Coba lihat kamu disunat. Wah, kamu disunat. Waduh, bahaya nih sudah. orang Kristen disunat, teman-teman. Orang Kristen disunat nih bahaya, teman-teman. Sebab kata Paulus, jikalau kau disunatkan maka tidak berguna lagi Kristus bagimu. Waduh, operasi dulu, Ding. Kamu nggak tahu Paulus bilang jikalau kamu disunat maka kami waduh, disunat. Loh, siapa yang suruh kamu disunat? Bukankah Paulus telah membatalkan hukum sunat? Enggak, emang disunat. Enggak, kan Ya, kenapa? nanti kita bahas itu di luar konteks itu. Jikalau kamu disunat, Yesus tidak berguna lagi bagimu, kata Paulus. Ini aku kasih kamu data deh. No. Aku bukan itu bicara sesuai. Anda di luar konteks. Galatia pasal ke-5 nomor 2. Kamu baca baik-baik, Walid. Sekarang. Loh, Anda kan kita membahas tentang poligami sekarang. Iya, tapi kamu mengaku bersunat. Aku cuma sebagai orang Islam yang baik, aku ingin saudara Kristen aku bertobat dari kesalahannya. Baca Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, John. Enggak, sekarang kalau kita bahas itu tadi sunat ya oke, kita bahas ke sunat. Sekarang kan kita berbicara tentang poligami. Gimana sih? Ya udahlah ya, aku telah menyampaikan segala firman Paulus telah kusampaikan kepadamu, walaupun kau menolak itu bukan menjadi urusanku. Masuk neraka lah kau ya, karena kau telah bersunat. Itu kan iman saya itu. Iya, karena aku cuma ngingetin. Aku sebagai orang Islam baik kan pengen kalian itu bahagia. Enggak penting banget. Di sini room mengingatkan, tahu ini room orang-orang baik. Anda berbeda di sini. Apa sih? Ini Anda berbeda di sini. Loh, kok berbeda? Aku tak berbeda dimanapun berada. Aku selalu mengingatkan orang Kristen supaya ikut agamanya dengan baik dan benar loh. Gimana sih? Masalahnya Anda berbeda dengan saya. Yang harus emang berbeda, saya muslimah, kamu Kristen, saya menyembah Tuhan yang bukan manusia, kamu menyembah manusia. Perbedaannya ngapain Anda? Engkau dan aku memang berbeda. Kita tidak sedang ingin menyamakan perbedaan. Aku hanya mengingatkan engkau bahwa engkau itu telah bersunat. Dan ketika engkau bersunat, menurut Paulus, engkau tidak ada lagi guna Kristus bagi engkau. Kenapa engkau malah marah sama aku? Dan aku hanya mengingatkan engkau supaya engkau cepat-cepat mencari daging ayam untuk cepat dioperasi supaya kau kembali berkulup loh, adikku. Enggak perlu. Oh ya sudahlah. Ingat teman-teman, yang satu kak, aku sudah mengingatkan dia ini ya, nanti kalau seandainya Yesus mengusir dia, bukan salah aku lagi ya. Oke. Silahkan bertanya saja, Walid. Iya, Walid nak, Dewi. Tanah lah, awak tak bersunat. Awak bersunat tapi awak pemakan babi, besok. Tanah. Tapi enak itu loh, enak. Bau. Tanah. Awak tak dilarang makan apa je tau, orang Islam ada panduan-panduan makan. Masalahnya, Anda jelek. Kalau aku jelek 2 kali kau minta aku dari tadi, munafik kali kau. Ya, itu kan sengaja, biar ini. Iya, kan sengaja, berarti kau menarik kok. Menurut kau aku menarik, makanya kau tadi minta aku di poligami lah. Kalau memang nggak layak, kenapa kau minta? Iya, kan saya mau minta. Udahlah John, jujur aja lah. Kau tertarik dengan wanita Islam karena kami bersih-bersih. Pengen tahu aja tadi, kan Anda berbicara tentang poligami. Kan aku juga, kau yang minta, aku yang tolak, kau pula yang baper, Dek. Udahlah, Dek, memang aku tak bisa dengan orang Kristen. Kenapa? Tuhan kita beda, Tuhan kau manusia bisa mati. Sorry, Dek ya, maaf Dek, gini Dek ya. Dek, kenapa orang Islam tidak akan menerima? Kenapa kau pergi, Dekku? Kau tinggalkan aku setelah kau minta aku? Aku belum menjelaskan kenapa aku menolak kau. Iman kita beda, Dek. Tuhanmu manusia yang bersunat, Dek. Sementara aku mencari pria bersunat. Kau menuhankan pria bersunat. Aku ingin punya suami bersunat, Dek. Beda kita, Dekku.
Sementara kau tidak boleh menurut Paulus bersunat. Kau tetap bersunat. Kau masuk neraka menurut Paulus. Karena tidak berguna lagi Kristus bagimu. Kau menuhankan laki-laki bersunat. Aku ingin mempersuamikan laki-laki bersunat. Beda kita, brother. Ah, Walid nak Dewi boleh tak? Silakan yang mau bertanya. Di sini edukasi sambil menghibur ya guys, nggak boleh tegang-tegang banget. Kenapa? Nanti Walid datang ya. Di sini tempat kita belajar sambil berhibur diri asal tak menghujat. Kalau kalian menghujat, mohon maaf, I punya paku kat sini bisa kecabut. You, I tak sep habis you nanti ya. Satu gereja I you nanti nyesal kalau menghujat Nabi I, oke? Ayo silakan Walid naik ke atas. Nak Rifa, sini naik ke atas. Naik ke atas tanya aja lah. Tak usahlah banyak cerita. Nak saya pula. Dengan saya ni syarat satu. Selain bersunat. Mampu. Kalau tak mampu jangan tanya-tanya I. Hey, I buruk-buruk macam gini. Hai penjual minyak kemiri I. Mandiri. Penjual minyak kemiri. Penjual produk SR12. Silakan telepon ke nomor 18 0813 7102 0922 untuk order pesanan. Ya, I bukan wanita pengangguran. Oke? Jadi kalau you nak I, bukan cuma sekedar bersunat, harus mampu dan menyembah hanya kepada Allah. Ya. Nih, Kak Iqbal mau naik apa nih? Ini Walid naik nih. Assalamualaikum, Walid atau non Walid? Waalaikumsalam. Apa tuh Walid? Oke, Walid adalah nama pemeran film di mana dijadikan syubhat oleh banyak orang dikarenakan kelakuan bapak tersebut memperlihatkan orang beragama tapi kelakuannya busuk, ya. Seperti pastor-pastor di gereja yang mencobol anak-anak kecil, terlihat beragama tapi mengorbankan banyak orang. Macam itulah Walid. Awak Walid ke? Awak anak saya. Awak anak saya ke? Ini judulnya Ini Walid. apa? Judulnya poligami, Pak. Bapak Islam atau Kristen? Bapak Islam atau Kristen? Islam dong. Oh, Bapak Islam. Oke. Bapak mampu poligami? Kalau mampu boleh poligami, kalau tidak, tidak. Kalau di Kristen, Pak, mereka nggak mampu poligami ya. Karena tak kuat mereka. Ya, mereka tak kuat. Oke, kita sapa dulu Rambang Prabu. Rambang Prabu Muslim non-Muslim? Wali kalau ada yang tanya, Wali. Oke. Pak Rambang ada yang mau... Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rambang ada yang mau disampaikan? Karena teman-teman jangan lupa nanti Mesia X Uniriva akan menampilkan apa kaitan Walid dengan Mikana ya. Nanti kita bahas di Mesia X Uniriva. Teman-teman di YouTube juga. Pak Rambang di sini, ya di sini non-Muslim bertanya. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Rambang? Saya muslim poligami ya. Kita bahas poligami dan ini boleh ditanyakan oleh orang non muslim. Kalau Bapak tahu saya tanya lah, Bapak tahu kan bagaimana konteks poligami dalam Islam? Enggak, cuman ada pertanyaan sedikit lah, Mbak. Aduh, kalau orang Islam ini tanya sama ulama sebetulnya. Kalau sama saya harusnya Bapak, saya mahasiswi loh Pak. Masa Bapak nggak malu nanya sama mahasiswi? Enggak apa-apa, mahasiswi biasa kita pintar. Enggak juga, Mikana itu nggak pintar tuh, Tuhannya manusia. Iya. Nabi Muhammad itu poligami. Oh iya dong. Beliau monogami selama 25 tahun, kemudian poligami. Ini lucu nih, orang Islam nanya Nabi Muhammad poligami. Pak, saya ragu dengan keislaman Anda, Pak. Pertanyaan Anda itu pertanyaan yang tidak relevan untuk orang Islam. Kenapa? Masa orang Islam tanya Nabi Muhammad poligami? Nggak kan lucu. Aduh, ya Allah. Sekarang gini, Pak. Yang saya nanya itu, Nabi Muhammad itu menikah kembali itu setelah istrinya meninggal apa enggak? Ya apa urusannya dengan saya? Emang apa masalah kita? Di antara kita berdua tentang Nabi Muhammad menikah, istrinya meninggal atau apa? Masalah kita apa Pak berdua? Apa poligami kan? Iya, masalahnya apa? Dengan Anda masalahnya apa? Poligami ini Anda bermasalah dengan poligami? Enggak, cuma nanya aja. Cuma nanya. Iya Pak, pertanyaan itu ada 4 hal biasanya Pak. 1 karena tidak tahu, kedua ingin menguji, ketiga itu karena apa namanya? Karena ingin menyapa seseorang, kenalan. Yang keempat saya lupa tuh, ada 4 tuh biasanya. Apa alasan orang bertanya. Nah, saya tuh menunggu orang bertanya ingin tahu. Orang gila, Dek. Banyak tanya gitu ya, banyak tanya. Nah, yang pertama ini yang saya ingin nih, bertanya ingin untuk betul-betul ingin tahu. Tapi kalau pertanyaan menguji boleh sih bertanya menguji ke saya, asal dosen, asal lebih pintar dari saya. Tapi kalau pertanyaan Bapak bukan karena ingin tahu, kayaknya nggak usah bertanya Pak. Bapak kan Islam tuh.
Aneh Bapak bertanya ke saya, Nabi Muhammad itu poligami suaminya. Bapak nggak tahu kehidupan Nabi kita, Pak? Belum seberapa tahun, Mbak. Ya Allah, Mbak ya kan Rahman. ya, Pak, gini Pak, saya harus kuliah dulu untuk bisa mendalami Islam. Maka belajar itu kewajiban. Saya belum punya kredibilitas untuk mengajar umat Islam. Nanti kalau sudah muncul legalitas saya berhak mengajar di ruang publik. Saya mengajar oten boleh Pak. Kenapa? Karena Allah katakan mereka itu, mohon maaf nih, ya bahkan seperti hewan ternak. Saya sebagai pengembala nih, menyeru, nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak kan Islam, apa masalah yang ingin Bapak tanya tentang poligami? Tanya sama guru fikih. Saya seorang mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Saya boleh berdialektika. Tidak boleh mengajar orang Islam. Nanti saya menyalahi aturan dalam ranah intelektualitas. Maka Bapak kalau ingin tahu hukum, fikih, dan segala macam tentang poligami, Bapak tanya sama ulama kita. Salah satu ulama yang saya rekomendasikan, cari nama akunnya Najam Media Channel atau Ustadz Wafi namanya. Guru saya dan guru Bang Hihang Hihong ini. Enggak, sebenarnya pertanyaan saya itu enggak ribet-ribet loh, Mbak. Maksud saya enggak ada urusan sama saya sih, mau pertanyaannya ribet. Enggak, saya di sini untuk ngajarin non-muslim tentang Islam, Pak. Bukan ngajarin orang Islam tentang bagaimana cara jadi Islam. Karena saya nggak punya kapasitas ngajarin orang Islam. Jadi yang di atas saya ini non-Islam semua ini? Mereka semua Islam, tapi mereka nggak boleh ngajarin orang Islam. Karena mereka ini adalah calon-calon walid. Calon walid? Oh iyalah, saya turun kalau gitu, kalau calon walid ya. Siap, makasih Pak Rambang. Bapak kalau mau belajar saya sarankan itu di pondok pesantren ya, ketemu ulama-ulama gitu. Ya, yang bertiga ini calon walid ya Pak, jangan diganggu mereka. Nanti Bapak digigit, diisep ubun-ubun Bapak nanti ngeri. Saya aja takut sama mereka bertiga ya Pak. Apalagi yang di tengah tuh Pak. Ini tengah tuh ngeri tuh, yang hihang-hihong itu. Hihang-hihong itu ngeri tuh Pak. Takut itu, saya aja takut sama dia. Halo Mr. R, Muslim non-Muslim? Muslim, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Komal Edukasi Lintas Iman terkhusus untuk kawan-kawan kita non-muslim dari kami para apologet, dan bukan Komal untuk membahas internal Islam, karena kalau mau internal Islam silakan ke Mama Dede, Ustadz Wafi, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Khalid Basalamah, karena saya juga belajar sama mereka ya di online. Tapi secara akademik saya belajar di kampus umum. Mau pondok pesantren silakan kalian pergi ke pondok pesantren Sidogiri atau ke pondok pesantren Ustadz Wafi. Ya, bayarnya nggak terlalu mahal, bisa tinggal di situ, bisa dibantu sama Ustadz Wafi juga belajar apologetika. Ya, begitu. Pak, mau naik ke atas ada apa? Tadi yang naik itu barusan debat dengan saya beberapa waktu lalu. Kenapa berdebat? Jadi, itu dia oten, Pak, bukan Islam. Oh, jadi saya nggak peduli mau di oten, hantu belau, saya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Pak, nggak usah dibahas, biarin aja. Manusia. Tolong Gus Jonathan Nandar, ini kena hidung saya nih, bersihin saya nanti nih, tulisan poligaminya dipindahin dong. Ini Dek, ada pertanyaan Dek. Oh iya, silakan Pak Walid. Ya, sebentar sebelum ke Pak Walid Mesia, ke Pak Walid Mister. Oke, silakan Pak, berburu oten ya. Kita sedang menunggu oten, bukan berburu oten ya. Ada di pasar banyak oten. Oke Pak, sehat selalu. Semoga Allah menyertai Anda dan membuat lisan Anda menjadi asbab orang menjadi Islam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Walid mau tanya apa? Pak Walid nak Dewi tak? Itu mengenai apa namanya poligami. Itu apakah orang ustadz atau orang Islam biasa bisa? Di situ sebenarnya nggak ada di situ. Kalau kita baca surah An-Nisa ya, sebentar ya Om Walid ya, saya bacakan ayat. Saya pakai ayat ya jawabnya ya Om, saya nggak boleh asumsi. Nanti saya dipecat dari fakultas saya nanti ya. Saya bacakan dan saya ambil sumbernya, literaturnya itu dari Al-Manhaj ya. Kenapa saya mengambil 3 sumber dalam website dan situs, ada Muhammadiyah, NU, dan Al-Manhaj, karena saya agak percaya gitu. Dan kalau mau dikritisi juga boleh. Dan ini ditulis oleh Abu Hafsah Usama bin Kamal bin Abdi Razak ya. Nah, di situsnya adalah situs Al-Manhaj teman-teman, almanhaj.org ya. Dalil dari poligami dulu kita bahas. Pertama adalah dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka kawinilah 1 saja.
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak melakukan aniaya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara poligami ini solusi, bukan perintah. Karena perintahnya adalah nikahi satu saja. Karena Allah tentu tahu siapa kita sebagai manusia. Nah, saya bacakan asbabun nuzul ayat ini supaya Pak Walid paham kenapa ayat ini boleh ada tahu. Ingat Pak Walid ya, bahwa poligami itu bukan hal baru ketika Islam muncul. Justru Islam itu membatasi poligami, di mana poligami dalam sistem budaya masyarakat baik Yunani kuno, Mesir kuno, Yahudi dan segala macam itu mengizinkan poligami. Tapi Islam membatasi. Nah, dalilnya mana? 2, 3, 4. Artinya justru dibatasi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair. Ia menuturkan, saya bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya? Ia menjawab, wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam menyediakan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Selain itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak. Artinya ini melindungi anak yatim dari kezoliman suaminya, karena anak yatim ini ketika punya harta, itu hartanya bercampur dengan orang tuanya, dengan walinya, dengan wali, harta wali. Nah, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi, selain wanita-wanita yatim, daripada berbuat zolim. Jadi awak, Pak Ci, kalau awak misalkannya menikah dengan anak yatim, lebih baik awak nikah dengan 2, 3, 4 perempuan, tahu? Daripada awak menikah dengan satu anak yatim, karena takutnya kezoliman yang terjadi nanti berumah tangga itu potensi berdosanya lebih besar daripada awak menikah dengan anak yatim yang nanti akan teraniaya gara-gara awak, ya. Nah, bentar, belum selesai. Belum selesai. Urwah menuturkan bahwa Aisyah mengatakan, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat itu turun, lalu turunlah firman Allah. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Surah An-Nisa ayat ke-127. Aisyah melanjutkan radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anha, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, sedang kamu ingin mengawini mereka. An-Nisa 127. Karena salah seorang dari kalian tidak suka menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi wanita yatim. Nah, ini kan artinya daripada menzolimi wanita yatim ini dengan nanti tidak bersyukur kepada Allah segala macam, maka mereka dilarang menikahi wanita yatim yang mereka menyukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil, karena mereka tidak menyukai wanita yatim jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang. Kasihan anak yatim ini sudah tidak punya ayah, akhirnya terzolimi oleh suaminya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, makna firman Allah 2, 3 atau 4 surah An-Nisa ayat 127, yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika salah seorang dari kalian suka, silakan menikah dengan 2 wanita. Dan jika suka, silakan menikah dengan 4 wanita. Asal awak mampu tak? Nanti awak tak mampu nak nikah dengan 4 perempuan, kasihan itu perempuannya. Al-Faqurazi berkata, dibolehkan menikah dengan 2 wanita jika suka. 3 wanita jika suka, 4 jika suka. Dibolehkan menikah sejumlah ini bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak dapat berbuat adil, cukuplah dengan 2 orang wanita. Dan jika dia masih takut tidak dapat berbuat adil, di antara keduanya, maka cukuplah menikah 1. Ya, Om jangan sampai 4. Kalau Om mau poligami 2 aja ya. Kalau lebih dari 2 itu nanti Om nggak sanggup. Ya, karena belanja perempuan mahal Om sekarang ya. Ada pertanyaan Om? Iya, jadi di sini kalimat berlaku adil itu sangat penting. Itu berlaku adil, apakah dengan 1 istri juga kita nggak bisa berlaku adil? Belum tentu. Buktinya banyak kan istri-istri terzolimi. Walaupun dia cuma 1 istri saja. Jadi sebenarnya kan kemampuan itu bukan pada istri Om. Kemampuan itu pada yang menikahi. Dan yang merasakan keadilan itu yang dinikahi. Saya kasih contoh gini. Kalau Om misalnya punya 2 istri. Istri yang 1 dikasih uang belanja 5 juta. Istri yang 2 dikasih belanja 10 juta. Karena punya 2 anak. Apakah itu adil? Sebenarnya secara esensi adil, karena yang dimaksud dengan adil itu sesuai dengan porsi. Justru kalau setara nanti nggak adil jatuhnya. Kenapa? Yang 1 anaknya 2.
dikasih 5 juta. Yang satu dia sendiri dikasih 5 juta. Udahlah istri pertama, hidup susah bersama dia di awal-awal. Aduh, kenapa keben aku? Halo? Oh iya, dengar. Loh, kenapa aku menghilang dari peredaran? Gak apa-apa, mendingan begitu, bagus. Oh iya. Hmm. Aku tidak kelihatan, guys. Aku menghilang dari dunia pertok-tokan, guys. Guys, aku menghilang, guys. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita ngambil kalimat adil ini bisa juga satu, tapi kita enggak. Ya bisa. Om nikah setengah perempuan. Jangankan satu om. Om sebelah perempuan om nikah ini. Tapi tidak memberikan hak-haknya. Ya enggak adil lah om. Bisa om cuma menikah dengan sebelah wanita gitu. Hidup dia kan. Cuma sebelah doang tuh. Enggak diberikan hak-haknya. Ya berdosa loh om. Gitu. Paham om? Bagaimana kalau saya dulu artinya gini, kita sebagai muslim dan kita menolak ayat ini, apakah berisiko buat kita itu apa itu dia? Ya masa menolak syariat Allah aja. Gini, menolak maksudnya tuh gini loh. Ini kan bukan perintah wajib. Maksudnya gini, ini kan bukan kewajiban. Om tidak diwajibkan poligami kan? Om hanya diizinkan poligami, bukan diwajibkan. Jadi kalau om nggak poligami juga nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan ini bukan firman Allah atau ini hukum yang tidak benar, baru om berdosa. Tapi kalau om tidak mau poligami juga nggak apa-apa. Itu hak om. Jadi kalau Gitu. kita sebagai muslim yang kita lihat orang poligami, seharusnya kita bersyukur dia bisa ya gitu kan. Artinya kita nggak perlu ini kan, nggak perlu pasti dia nggak berlaku adil atau kita gini. Kalau kita lihat orang poligami misalnya, lalu sudut pandang kita seperti apa? Begini, ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah orang yang hebat karena mampu, dilihat dari situasi kondisi keluarganya ya, karena istrinya tidak masalah, ngapain kita yang ngurusin. Tapi kalau kita lihat terjadi kezaliman di situ, kita juga boleh beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya kita menyampaikan kebenaran dan menolak yang disebut dengan kemungkaran. Tapi kita harus punya hak juga gitu loh. Karena setiap kita itu kan ada hak-hak yang terdekat menasehati siapa. Yang penting kan nasihati diri kita sendiri kan. Katanya Uli hilang loh. Hah? Makanya. Ada. Aku ada kok. Aku juga bisa lihat diri aku kok. Ada aku guys. Kalian ini bilang hilang. Ada aku di sisi kalian guys. Aku ada di samping kalian tuh. Ada kan? Ada kan? Kelihatan nggak? Iya lihat sih. Cuma mereka di bawah bilang hilang. Ya udah. Jadi gitu. Jadi Pak Walid, poligami ini menjadi syubhat buat orang Kristen karena mereka mengklaim mereka tidak diizinkan poligami Pak Walid. Menurut mereka. Tapi pada dasarnya tidak ada larangan dalam kitabnya orang Kristen untuk poligami. Iya, jadi sesama menurut mereka oke lah, kita nggak pusingin. Yang kita kembali itu kita belajar, iya, bagi pandangan kita dulu sebagai seorang muslim itu dia. Iya, jadi ingat ya, harus dipahami satu hal. Hukum dasar segala sesuatu itu boleh sebenarnya. Paham nggak? Hukum dasar. Tahu nggak? Hukum dasar tuh semuanya tuh boleh. Ketika sudah dilarang, maka menjadi haram. Ketika diperintahkan, menjadi wajib. Hilang katanya di bawah. Hilang mulu gue Nggak asik nih Walid Lagi gini aja, ciut aja Bang Yonat. Nah gitu. Jadi hukum dasar itu kan semuanya kan boleh. Kecuali dilarang. Kalau sudah dilarang, maka menjadi haram untuk dilakukan. Nah, di poligami ini sejak Islam yang bersama Nabi Muhammad hadir, itu tidak ada larangan. Bahkan dalam bilangan 21 nomor 15 itu diatur. Yahudi sendiri tidak mengharamkan. Artinya begitu. Nah, tapi di Islam diberi batasan. Nah, Islam ini kan agama yang ada syariat. Yang mana syariat ini adalah memaksimalkan, meminimalkan, membatasi. Maka batasan di Islam itu boleh kalian suka dengan 2 perempuan nikah, tapi batas maksimalnya 4. Tapi kalau kalian mampu,
Kalau tidak mampu dan kalian kan tahu nih, Oom kan tahu kekuatan Oom sendiri nih. Apakah Oom cukup finansial untuk membagi kedua istrinya makan dan kebutuhannya? Apakah Oom secara, sorry to say, secara fisik mampu memuaskan kedua istrinya nanti? Yang tahu itu istri Oom atau Oom? Ya Oom yang tahu. Maka ya Oom yang ambil kesimpulan dan keputusan. Gue mau nikah 1 atau 2 nih. Karena justru takutnya Oom nikah 1, tapi hasrat Oom menggebu-gebu, uangnya terlalu banyak, nanti Oom selingkuh sana sini, ya mending Oom poligami. Oom kan punya hak atas diri Oom. Ternyata Oom orang yang, mohon maaf nih. Ternyata Oom yang orang yang punya kekuatan super. Laki-laki yang memiliki keperkasaan, kemudian harta bendanya banyak, kemudian juga orangnya aktif ya, lenting sana, lenting sini. Punya istri 1. Tidak terhandle sama istri. Akhirnya karena Oom manusia biasa, akhirnya Oom pergi cari perempuan murahan. Oom beli perempuan. Jatuhnya Oom berdosa. Tapi Ya, saya kan ada lihat solusi. lihat dari apa namanya profeta kita, apa namanya nabi kita itu, dia berpoligami itu untuk dakwah loh, saya lihat itu dia. Oh jelas. Karena yang muda itu untuk menghafal ayat-ayat loh. Kalau kita tanya tentang motivasi Rasulullah SAW itu berpoligami, itu semuanya wahyu Allah. Artinya memang Allah sudah mengizinkan beliau, seperti kenapa beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy untuk membatalkan tradisi orang Arab diharamkan menikah dengan mantan anak angkat. Maka pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu membolehkan, membatalkan hukum tradisi bahwa boleh ternyata menikah dengan mantan anak angkat, boleh, karena anak angkat itu nggak ada kaitan darah dengan si yang bapak angkat. Begitu juga dengan pernikahan dengan Sayyidah Aisyah, para ulama dan orang-orang soleh berpaham bahwa pernikahan dengan Sayyidah Aisyah itu karena mencetak Sayyidah Aisyah menjadi ulama, dan pada faktanya memang jadi ulama, manfaatnya untuk para wanita ketika ingin tahu bagaimana tentang Islam gitu. Karena Rasulullah sendiri adalah laki-laki pemalu, kalau berbicara tentang kewanitaan, beliau tuh pemalu gitu. Jadi memang betul kalau kita bicara motivasi Rasulullah pastilah kebaikan semuanya Om, nggak ada yang sia-sia gitu. Ya, saya baca dulu ya, wah Islam ajaran selangkangan. Saya kasih 1 data ya, izin ya Om ya, maaf ya Om ya, kita mau kasih ilmu dulu buat si wahwa ini. Wahwa ajaran selangkangan itu maksudnya apa sih? Bentar Bang Firman Kobra ya. Wahwa, kalau yang dimaksud ajaran selangkangan itu begini nggak kira-kira menurut kamu ya? Contoh nih, ajaran yang tiba-tiba membahas tentang sesuatu yang nggak ada kaitan dengan selangkangan, tiba-tiba bahas selangkangan, baru ajaran selangkangan. Contohnya gini, aku kasih kamu data. Jadi kamu tahu nggak ada sebuah kisah dalam Ulangan pasal 25 nomor 11. Apabila 2 orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kepotong tangan perempuan itu. Ini baru ajaran selangkangan. Kenapa? Ini masalah tentang bertengkarnya suami dengan temennya loh. Tiba-tiba kenapa bahas selangkangan? Iya loh, Tuhannya error loh di situ. Jangan gitu, jangan bilang Tuhannya error, nggak baik. Enggak, kan Jangan, itu kan perkelahian. tidak. Yang harusnya kan bahasnya kan perkelahian. Iya Om, Kenapa ya harus Om. masuk ke situ dia? Makanya itu yang saya bahas Om, kan mereka bilang kan Islam itu ajaran selangkangan. Saya justru mau nanya nih, yang justru yang ini yang aneh. Kenapa ketika membahas perkelahian kok ngebahasnya kemaluan gitu? Iya Itu loh. baru ya, lucu ya, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa lah, itu ajaran Kristen kok. Kita tidak bisa untuk mengintervensi ajaran orang lain. Kita hanya bertanya, kalian jangan menghujat deh saran aku, kenapa nanti segereja kalian malu, karena aku kalau udah mengkomparasi itu biasanya ngilu ginjal kalian ya. Oke, kita sapa tamu kita, Om Mesia. Om Mesia sudah paham esensi poligami? Coba sapa dulu Firman. Iya. Om kalau ditanya paham apa nggak paham, nggak mau jawab, aneh Om nih. Ya, di sini udah ada tamu kita. Yang pertama Sam MIH, yang kedua Firman Kobra. Yang naik duluan Sam MIH nih. Pak Sam, halo, selamat malam. Selamat malam waktu Ternate. Ya, Kakak. Muslim non Muslim, Pak? Muslim. Oke, Pak, Muslim di sini menjadi narasumber atau menjadi apa, kecuali ada kaitan dengan host dan kaitannya dengan saya gitu ya. Gitu. Tapi kalau seandainya ingin menyimak di bawah, Bapak ada pertanyaankah terkait tentang dialektika lintas iman? Nggak ada. Oke. Bapak nyimak di bawah boleh? Boleh. Iya, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Firman Kobra. Pak Firman Kobra.
Buka mic-nya, Pak. Halo, Pak Firman. Oh, belum duduk ya? Belum duduk. Belum duduk, Kak? Saya kick dulu ya, Pak Firman ya. Nanti saya naik lagi ya. Halo, Rudi. Halo, Rudi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya Rudi ya, komal ini kita spesifikkan untuk orang-orang nonis untuk bertanya tentang dialektika lintas iman. Dan yang Islam di sini ya kalau mau jadi narasumber boleh asal kredibel, tapi kalau ingin bertanya saya sarankan ya tentang dialektika lintas iman, bukan tentang hal-hal berbau fikih atau ilmu-ilmu mendalam tentang Islam karena saya tidak kredibel tentang hal itu. Oke. Kemarin saya juga ada naik ke Bang Landar juga sih, Kak. Saya mau alap kemarin. Apa ya? Kalau mau alap boleh, mau memperdalam tentang Islam tapi hal-hal dasar ya, bukan hal-hal mendalam. Kalau tentang pernikahan tadi, Kak, dibahas kembali dong. Ya, yang bagian mananya, poin mananya? Karena banyak nih spektrumnya. Iya, karena selama ini kan Islam atau Nabi Muhammad tuh dituduh ya merit terus gitu lah, Kak, nikah terus. Enggak juga sih, enggak nikah terus kok. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun monogami kok. Justru ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat baru menikah beliau dengan perempuan-perempuan janda. Dan pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah itu juga bukan karena beliau berhawa nafsu kepada Sayyidah Aisyah, tapi memang Allah mengisyaratkan harus menikah dengan Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah tidak dinikahi baginda, dia akan menikah dengan laki-laki lain. Bukannya gini ya, Kak. Kalau pemahaman saya sih, Kak, jika mampu aja sih, Kak. Kalau jika mampu, Allah bilang jika mampu lebih dari 1 kan, 2, 3 atau 4. Yang pastinya tuh kalau bagi saya sih nggak mampu, Kak. Otomatis kembali ke 1. Iya, kalau nggak mampu 1 aja, Bang. Ngapain banyak-banyak nih sama kayak saya? Iya, Bang Rudi. Ada juga 1 yang nggak mampu loh. Banyak yang nggak mampu 1. Iya. Contohnya dalam kehidupan aku. Gimana? Lanjut bang. Iya, jadi Islam sedemikian canggihnya ya. Dia taruh kalimat adil situ. Buat kita orang yang berpikir bahwa kita punya istri 1, kita sudah berlaku adil loh. Hati-hati di situ loh kita. Oh enggak. Satu aja kalian bisa jadi walid kok. Kalian punya 1 istri bisa jadi walid kok. Kenapa? Karena ketika kalian menikah dengan 1 istri dan kalian tidak memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, maka kalian zolim, kecuali memang dalam keadaan tertentu, situasi tertentu. Dan itu kembali kepada ujian perumah tangga itu. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin buat perempuan. Kebutuhan itu adalah kewajiban yang harus diberikan, ya. Itu hak dari perempuan. Kenapa? Ijab kabul itu kan aku nikahi. Lalu orang tuanya memberikan kepada kalian jabat tangan orang tuanya, artinya aras bergoncang pada waktu itu ketika kalian mengambil tanggung jawab si orang tua untuk bertanggung jawab tentang perempuan ini. Islam begitu. Ada serah terima antara orang tua yang telah membesarkan anaknya bertahun-tahun ke tangan kalian, tiba-tiba kalian tidak bertanggung jawab kepada anak ini. Kalian menyakiti orang tuanya dan kalian itu kalimat adil yang ditaruh di situ itu maknanya kencang loh ya. Maknanya dalam, kencang ya mungkin bahasanya sama aja. Tapi yang penting memang dalam Islam itu kita diperintahkan adil, Om. Wow, Islam keren habis Islam. Masya Allah. Ya, makanya saya tetap jadi Islam. Kenapa? Karena kalau saya sebagai perempuan, ya ini mohon maaf nih, kita mungkin dari sisi terbalik nih. Kalau saya punya suami, saya pengen punya suami terbaik. Siapa sih perempuan yang tidak ingin punya suami terbaik, terkuat, terperkasa, terganteng, terkaya, dan Itu natural gitu. Nah, tapi harus dipahami, ketika punya suami ini, yang pertama adalah banyak yang suka. Yang kedua adalah takutnya kalian nggak sanggup handle. Karena kalian belum tentu perempuan Maka ketika saya menikah dengan laki-laki yang mampu menghandle lebih dari 1 wanita, artinya saya punya suami berkualitas. Halnya kebanggaan dong bagi saya.
Justru kalau saya punya suami, satu aja dia nggak sanggup hidupin, berarti saya punya suami yang tidak berkualitas. Gitu ya. Jadi kalian yang non-muslim, jangan mengambil sudut pandang kalian sebagai orang Kristen ketika melihat, ini mohon maaf yang cewek-cewek Kristen ya, kalian karena lihat suami kalian, lalu kalian lemparkan ke Islam. Di Islam nggak boleh laki-laki nggak menafkahi itu nggak boleh, berdosa. Laki-laki tidak perkasa itu tidak boleh. Bahkan dianjurkan untuk belajar menjadi laki-laki sejati sejak dini. Makanya ada sunnahnya tuh diajarkan berenang, memanah dan juga menguasai alat senjata karena dia kan jadi pemimpin dan penjaga keluarganya. Nggak boleh main make up. Ya, barang siapa yang menyerupai laki-laki dan perempuan itu tuh nggak boleh. Jadi laki-laki di Islam itu memang dididik untuk menjadi laki-laki seperkasa itu. Ya, makanya lagi bete itu nggak boleh. Jadi hal sedemikian sesederhana jadi seorang suami punya satu istri, tapi dia diranjang, suaminya keluar, istrinya nggak keluar. Di situ nggak adil juga. Jangan dibahas di situ, jangan dibahas di sini. Diam Om ya, kita nggak usah bahas itu ya. Itu bahas nanti di dalam biologi Om. Kita bahas yang lain ya Om ya. Oke Om, terima kasih Om. Pertanyaannya cukup menakutkan. Kita sapa tamu lain ya Om ya. Rudy Hans, kita fokus ke sapa dulu tamu ya. Om Walid memang mengerikan. Halo Kijil, Muslim atau non Muslim? Kijil, kamu manusia siluman? Kamu kenapa begitu? Terus guna kayak gitu tuh buat apa coba? Emang kalau kamu bilang terus kamu jadi hebat gitu, jadi perkasa gitu. Itu buat gitu tuh buat apa gitu loh. Begitu gitu tuh untuk apa? Manfaatnya buat kamu tuh apa gitu? Buat apa coba? Yaudah ya, turun ya Kijil ya. Kami lagi nggak butuh siluman babi ya. Ya halo Rinto, Rinto Muslim non Muslim. Minum tua rasmi dulu ya. Rinto Barak Muslim non Muslim. Rinto Barak. Dek, ini Mas Rudi ini dia baru mualaf, mungkin dia pilih banyak perdalaman. Tapi masalahnya tunggu dulu. Bang Yonatan Andara monitor. Bang Yonatan Andara. Yang ngerubah-ngerubah ini Bang Yonatan Andara dari tadi. Enggak, itu otomatis itu. Hah? Kalau ini turunkan beda lagi. Coba misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau turunkan 1 mengecil lagi. Oh gitu. Iya. Oh begitu. Kenapa? Enggak kaget aku hilang-hilang kata yang nonton. Kitanya hilang-hilang. Gambarnya tuh mereka tuh nggak lihat di Komal tuh. Nah, nanti aku gitu-gitu. Itu mungkin sistem mungkin ya, biarin aja lah. Sistem mungkin. Nah, jadi gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Kita membahas. Jadi di Islam itu, di dalam Islam itu Allah itu memberikan kalau dia perintah maka itu menjadi kewajiban, kemudian kalau dia dilarang maka menjadi keharaman. Jadi ya, segala sesuatu yang tidak dilarang kemudian tidak diperintahkan berarti hukumnya mubah. Nah pertanyaannya ketika orang Kristen mengatakan bahwa mereka dilarang poligami itu pertanyaannya larangannya di mana? Begitu, itu pertanyaan. Karena dalam sistem agama mereka juga ada kok poligami, bahkan tokoh-tokoh Beblos mereka itu semua rata-rata poligami yang tokoh-tokoh hebat gitu. Ya. Jadi kalau yang ada mau bertanya lagi, silakan Rudi, ada lagi pertanyaan Rudi. Uni mau ini sholat ini dulu.